Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Anjani dengan NPM A1G022054. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembuatan tugas video presentasi mata kuliah pengelolaan pendidikan yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi bab 6, yakni konsep manajemen pendidikan tinggi. Yang pertama, konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalurkan pendidikan sekolah. Atau dengan kata lain, menurut penulis, pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, program doktor, program profesi, dan program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Sebaliknya, perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Oke, yang pertama konsep pendidikan tinggi. Nah, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi, tujuan pendidikan tinggi adalah A. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau memperkaya hasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Kemudian yang B. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian serta mengupayakan penggunanya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Menurut Injarit dan Joko Pranoto, pendidikan tinggi terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesional. Nah, pendidikan akademik merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, seperti program sarjana dan program pasca sarjana, atau program magister dan program doktor. Nah, sedangkan pendidikan tinggi profesional merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu, seperti diploma 1, diploma 2, diploma 3, dan diploma 4. Nah, perguruan tinggi ini dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Oke, yang pertama akademi. Ini menyelenggarakan program pendidikan profesional pada satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian tertentu. Oke, yang B, politeknik. Ini menyelenggarakan program pendidikan profesional pada beberapa bidang pengetahuan khusus atau perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi. Kemudian yang C, sekolah tinggi. Ya, ini menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. Kemudian yang D, ini institut. Menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian. Kemudian yang E, universitas. Nah, ini menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam beberapa disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dana, atau kesenian tertentu. Oke, yang kedua, konsep perguruan tinggi. Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi atau pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik seperti kriteria yang sudah disebutkan di atas. Nah, penelitian merupakan kegiatan telaah, taat kaidah dalam upaya menemukan kebenaran dan atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian. Oke, selanjutnya penyelenggaraan pendidikan tinggi. Nah, pedoman pengelolaan perguruan tinggi terdiri atas dua, yaitu satu, yuridis atau hukum dan perundang-undangan yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Dikti, kemudian PP Nomor 4 Tahun 2014 serta Permendikti. Kemudian yang kedua, teori-teori dalam ilmu pengetahuan berupa buku dan karya ilmiah atau jurnal hasil penelitian. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi mengatur bahwa penyelenggaraan perguruan tinggi yang dilakukan oleh masyarakat haruslah berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial. Oke, selanjutnya manajemen perguruan tinggi. Nah, menurut Injari dan Joko Pranoto, ada beberapa aplikasi fungsi manajemen umum dalam manajemen perguruan tinggi. Di antaranya ada perencanaan, pengorganisasian, penggeraan, dan pengawasan. Oke, selanjutnya ada dimensi makna perguruan tinggi. Nah, yang pertama ini ada dimensi etis.
Universitas dikenal sebagai pusat kreativitas dan pusat penyebaran ilmu pengetahuan bukan demi kreativitas sendiri tetapi demi kesejahteraan umat manusia. Kemudian yang kedua, dimensi keilmuan. Nah, dunia perguruan tinggi adalah dunia ilmu pengetahuan. Nah, tujuan utama pendidikan tinggi adalah mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan dengan proses belajar, mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga, dimensi pendidikan. Nah, di dalam proses pembelajaran, mahasiswa diusahakan menjadi orang yang mau belajar terus-menerus. Nah, proses pembelajaran umumnya bersifat formal. Kemudian yang keempat, dimensi sosial. Nah, penemuan ilmiah dan penemuan teknologi telah menciptakan pertumbuhan ekonomi dan industri yang sangat besar. Kemudian yang kelima, dimensi korporasi. Perguruan tinggi memberikan jasa kepada masyarakat berupa pendidikan tinggi dalam bentuk proses belajar, mengajar, dan penelitian. Oke, selanjutnya perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Yang pertama, tantangan pada pengelolaan, tantangan pada proses belajar mengajar, dan tantangan pada pendidikan nilai. Oke, sekian penjelasan materi bab 6 dari saya yang membahas tentang konsep manajemen pendidikan tinggi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.